Halo semuanya, perkenalkan saya Samuel Gurni dengan NIM 2424 10 10 3012. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi mengenai bahasa Indonesia, yaitu ujian tengah semester dari mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Parto MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan itu terkhususnya untuk tentang fungsi, kedudukan, serta elemen-elemen penting dalam ilmu kebahasaan. Yang pertama itu ada pengertian bahasa. Bahasa adalah alat utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Bentuknya bisa berupa lisan, tulisan, dan bahkan isyarat. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, bahasa lisan adalah bentuk yang paling umum digunakan. Bahasa tersusun dari simbol-simbol seperti kata, bunyi, dan huruf, yang semuanya diatur melalui sistem tata bahasa. Nah, kemudian itu ada fungsi bahasa. Bahasa memiliki banyak fungsi dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ada ekspresif untuk menyampaikan perasaan kita seperti apakah kita senang, marah, maupun sedih. Kemudian ada fungsi instrumental. Ini digunakan untuk mempengaruhi orang lain, seperti saat memberi perintah atau permintaan. Kemudian fungsi representasional untuk menyampaikan fakta atau informasi. Kemudian ada fungsi imajinatif digunakan dalam karya sastra, cerita fiksi, dan puisi. Kemudian ada fungsi interaksional yang digunakan untuk menjalin hubungan sosial seperti dalam obrolan maupun sapaan. Kemudian ada fungsi regulatif yaitu untuk menyampaikan aturan dan norma seperti dalam hukum. Kemudian ada fungsi identitas yaitu mencerminkan latar belakang budaya, suku atau bangsa dari seseorang. Dan masih banyak fungsi lainnya. Beberapa fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Mengapa mahasiswa harus belajar bahasa Indonesia? Di perguruan tinggi, bahasa Indonesia menjadi dasar dalam berpikir logis, menulis ilmiah, dan berkomunikasi secara akademik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu menulis laporan, artikel, hingga skripsi dengan bahasa yang baik dan sesuai kaidah. Tak hanya itu, belajar bahasa juga menunjukkan sikap berbahasa yang santun dan sesuai norma, yang sangat penting di dunia profesional nanti. Nah, bahasa yang baik dan benar. Bagaimana sih bahasa yang baik dan benar itu? Bahasa yang baik yaitu sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Misalnya, saat ngobrol dengan teman. Besok jadi nonton nggak? Nah, kemudian bahasa yang benar itu gimana sih? Bahasa yang benar itu sesuai dengan kaidah bahasa. Misalnya, apakah Anda akan menonton film itu besok? Nah, bahasa yang baik dan benar itu digunakan dalam konteks formal dan sesuai kaidah. Contohnya dalam seminar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknologi digital meningkatkan efektivitas pembelajaran. Begitu untuk contoh bahasa yang baik dan benar. Kemudian kedudukan dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Kemudian pada 18 Agustus 1945, bahasa ini dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting. Yang pertama itu sebagai bahasa pemersatu, dan yang kedua sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan media. Nah, morfologi atau morfem. Morfem adalah bagian terkecil dari kata yang mengandung. Contohnya, morfem bebas. Morfem bebas yaitu rumah, makan, atau buku. Nah, untuk morfem terikat itu ada ber, me, dan an. Contoh kata bermain terdiri dari ber, terikat, dan main atau
morfem bebas. Memahami morfem ini sangat penting untuk membentuk kata yang benar dan bermakna. Kemudian kita lanjut ke sintaksis. Sintaksis atau frasa, kata kunci maupun klausa itu akan kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada frasa. Frasa adalah gabungan kata yang maknanya masih bisa dipahami dari kata penyusunnya. Contoh, rumah besar yang berarti rumah yang besar. Itu contoh dari frasa. Kemudian kita lanjut ke kata majemuk. Kata majemuk merupakan gabungan kata yang maknanya berubah. Contohnya kaki tangan berarti orang suruhan, bukan kaki dan tangan. Jadi untuk kata majemuk itu ketika dua kata digabungkan itu maknanya berubah. Kemudian klausa. Nah, klausa adalah satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat. Ada dua klausa, yaitu klausa bebas dan serikat. Untuk klausa bebas bisa berdiri sendiri. Contoh, ibu memasak nasi. Nah, itu untuk klausa bebas. Namun, yang kedua itu ada klausa terikat yang harus digabungkan, tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, ketika hujan turun. Nah, sebelum kalimat ketika hujan turun, itu harus ada kalimat lain. Kemudian yang berikut adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, tepat, dan tidak bertele-tele. Ciri-cirinya dalam kalimat efektif itu harus ada subjek dan predikat. Kemudian pada kalimat efektif itu harus menghindari pengulangan kata. Kemudian eh, kalimat efektif, kalimat itu dapat dikatakan efektif jika kita menggunakan kata yang tepat sesuai konteks. Contoh kalimat yang efektif, para siswa sedang belajar. Sedangkan contoh yang tidak efektif itu bagaimana para siswa-siswa sedang belajar. Nah, kenapa kalimat tersebut menjadi tidak efektif? Karena pada dasarnya kata para dan kata siswa-siswa itu um, merupakan hal yang hampir sama. Sehingga kalimat tersebut tidak efektif karena melakukan pengulangan kata atau pemborosan kata. Nah, sebagai kesimpulan itu bahasa Indonesia ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai identitas, nomor satu, dan alat berpikir kritis. Memahami unsur-unsur dari bahasa Indonesia ini, mulai dari fungsi, kedudukan, morfologi, sintaksis, hingga kalimat efektif sangat penting dalam dunia akademik dan profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Saya Samuel Juni pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video saya.